Saya pikir bukan cuma manusia yang suka bertanya. Nggak tahu ini apa sih, ini tempat mana sih, ini namanya apa sih. Dan banyak kali bertanya. Begitu juga ternyata Tuhan yang juga suka bertanya. Contohnya 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-5. Dikatakan di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Tuhan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Saudara, Tuhan bertanya kepada Salomo, kamu meminta apa? Dan saudara Salomo meminta kebijaksanaan. Salomo meminta hikmat, saudara. Lihat 1 Raja 3 ayat 11 sampai ke 13, saudara. Saya bacakan dari terjemahan bahasa Alkitab yang lain, berkata begini, berkata kepadanya, sebab engkau meminta kebijaksanaan untuk memerintah dengan adil dan bukan panjang umur atau kekayaan untuk dirimu sendiri atau kematian musuh-musuhmu, maka permintaanmu itu akan kupenuhi. Aku akan menjadikan engkau lebih bijaksana dan lebih berpengetahuan daripada siapapun juga, baik pada masa lalu maupun masa yang akan datang. Bahkan apa yang tidak kau minta pun akan kuberikan kepadamu. Seumur hidupmu kau akan kaya dan dihormati, melebihi raja lain yang manapun juga. Saudara perhatikan, Tuhan bertanya kepada Salomo, kamu mau apa? Dan Tuhan yang kita punya bukan cuma Tuhan yang bertanya, tetapi juga Tuhan yang suka memberi. Salomo meminta hikmat kebijaksanaan, tapi Tuhan memberikan, saudara, bukan saja kebijaksanaan atau hikmat, tetapi ada bonusnya, yaitu kekayaan. Bukan cuma satu kali Tuhan bertanya, kita menemukan banyak kali Tuhan bertanya. Dan salah satunya contoh kembali Markus 10 ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ini adalah pertanyaan Tuhan Yesus kepada seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimius, saudara. Bartimius ini pengemis. Kerjanya ya tentunya ya profesi pengemis yang minta-minta. Betul ya saudara ya. Dan ditambah lagi keadaan fisiknya dia buta, saudara. Jadi menurut saya karena keadaan fisiknya buta, ya saudara, mungkin dia nggak bisa kerja banyak hal-hal lain tidak bisa dikerjakan. Maka yang bisa dikerjakan karena dia buta, ya dia mengemis, saudara. Hidup dari belas kasihan orang lain. Pada waktu itu dia duduk ya di pinggir jalan. Kenapa? Karena pinggir jalan tempat yang ramai dikunjungi orang. Dia hidupnya dari belas kasihan. Dia pilih tempat yang ramai agar dia bisa mendapatkan banyak rezeki, banyak uang. Dan waktu itu dia dengar Tuhan lewat. Maka pada waktu dia dengar, dia tahu Yesus lewat. Dia teriak-teriak. Dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang yang mengikuti Yesus cukup banyak, saudara. Dan waktu mereka mendengar Bartimius berteriak-teriak seperti itu, mereka menyuruh diam si Bartimius. Mereka berkata, diam, diam. Tapi apa yang dibuat Bartimius? Dia tidak mendengarkan teguran atau perintah dari orang-orang lain yang menyuruh dia untuk diam. Malah kita membaca, saudara, Bartimius berteriak lebih kencang. Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia teriak lebih keras. Sehingga lihat Markus 10 ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Kita membaca orang-orang, saudara, menegur Bartimius. Tapi dalam terjemahan lain, saudara, itu menegur itu memakai kata dimarahi, disuruh diam, dibentak.
Tapi terjemahan lama Alkitab saudara berkata begini. Maka banyak orang menengking dia, menyuruh diam. Saya tertarik memakai kata bukan menegur, bukan menyuruh diam, bukan dimarahi, bukan dibentak, tapi ditengking. Ini perkataan bahasa aslinya memakai kata epitimau. Ya, epitimau kalau saya tidak salah pengucapannya saudara. Yang artinya adalah menghardik, menengking, mencela, melarang, memerintahkan, memarahi. Perhatikan, menghardik, menengking berarti memberi perintah untuk berhenti melakukan sesuatu. Itu Bartimius berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang saudara menengging, menegur, memarahi. Diam. Diam. Semakin dilarang, semakin diperintahkan, semakin ditengking, semakin ditegur, semakin dihardik, semakin dicela, semakin disuruh diam. Bartimius tidak mau. Orang-orang menjadi marah karena Bartimius itu berteriak-teriak. Tapi lihat respon Tuhan kita Yesus Kristus sangat berbeda. Waktu dia mendengar teriakan Bartimius, ya Yesus tidak marah. Yesus tidak menegur, bahkan tidak menengking Bartimius. Bahkan kita membaca bagaimana Yesus bertanya kepada Bartimius, apa yang engkau mau? Dan saudara lihat, Tuhan suka bertanya karena dia tidak ingin kita ini hidupnya susah. Tuhan tidak ingin kita hidupnya ini sedih saudara. Pada waktu kita berdoa, waktu kita berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong, kasihanilah aku. Tuhan punya hati yang selalu ingin menjawab kita. Dan dia ingin kita bersuka cita dalam kehidupan kita, saudara, bukan cuma hanya 50, 80, 90. Dia ingin kita full 100% hidup dalam sukacita. Katakan amin saudara. Lihat Yohanes 14 ayat yang ke-14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukan. Yohanes 14 ayat 14 dalam terjemahan lain saudara dikatakan begini. Apa saja yang kalian minta atas namaku akan kulakukan. Betapa banyak saudara kita tidak berani meminta kepada Tuhan. Sehingga kita tidak mendapat karena kita pikir Tuhan itu tidak murah hati. Atau kita merasa sungkan meminta terlalu banyak kepada Tuhan. Padahal kalau Anda tahu Tuhan itu sering kali bertanya. Apa yang hendak kamu inginkan? Apa yang hendak aku ingin lakukan untukmu? Apa yang kamu meminta? Itu pertanyaan Tuhan kepada kita. Dalam Yohanes saudara, ya Yohanes 16 ayat 23 sampai ke 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Dalam hidup kita, saudara, mungkin kita tidak banyak meminta kepada Tuhan karena kita sungkan. Karena kita mungkin merasa diri kita tidak layak. Kita merasa hidup kita belum memberi banyak buat Tuhan. Kita merasa hidup kita kotor sehingga kita tidak berani meminta kepada Tuhan. Kita tidak berani, saudara. Padahal kalau saudara tahu hati Tuhan, Dia selalu ingin bertanya kepadamu apa yang engkau inginkan. Apa yang hendak aku ingin buat bagimu. Kita tidak berani meminta, kita tidak mendapatkan karena tidak meminta. Padahal Tuhan kata, mintalah maka kamu akan mendapat. Hari ini saya tidak tahu dengan kehidupanmu. Mungkin engkau merasa hidupmu penuh dengan kesusahan dan kesedihan. Keterbatasan ekonomimu membuat engkau merasa selalu hidup dalam kekurangan. Tapi engkau tidak berani meminta kekayaan kepada Tuhan. Karena engkau merasa hidupmu penuh dengan dosa dan kesalahan. Engkau tidak layak mendapatkan
kekayaan dari Tuhan karena engkau merasa dirimu kotor. Saudara, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan adalah sebuah karunia yang diberikan kepada orang-orang yang tidak layak mendapatkannya. Justru karena Anda tidak layak, Tuhan berikan anugerah. Siapa di antara Anda dan saya yang layak di hadapan Tuhan? Siapa di antara kita yang hidupnya berkenan 100% di hadapan Tuhan? Saya percaya tidak ada satupun manusia yang benar di mata Tuhan. Karena pasti ada saja salah dan kekurangan kita sebagai manusia. Tetapi saudara, Tuhan memberikan kasih-Nya. Tuhan memberikan anugerah-Nya kepada kita yang tidak layak. Dan itulah yang namanya kasih karunia. Saya sangat membutuhkan anugerah Tuhan. Karena saya tahu, saudara, saya memang tidak layak disayang Tuhan. Saya tidak layak diberikan berkat oleh Tuhan. Karena hidup saya mungkin penuh dengan kekurangan. Saya belum banyak memberi kepada Tuhan. Saya belum banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Saya mungkin banyak, saudara, kalau dicari kekurangannya, saya masih belum sempurna. Tetapi saya bersyukur kasih karunia Tuhan melayakkan saya untuk mendapatkan kasih karunia-Nya. Jadi hari ini, saudara, Tuhan mau bertanya kepada Anda, apa yang hendak engkau minta? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang suka bertanya. Dan dahsyatnya, indahnya, hebatnya, Tuhan kita bukan cuma Tuhan yang suka bertanya, tetapi Dia adalah Tuhan yang suka memberi. Katakan amin, saudara. Wow, luar biasa waktu Anda tahu Tuhan Anda murah hati, membuka tangannya untuk memberkati kita. Pada waktu kita meminta, maka saya percaya, saudara, kita akan bersuka cita. Dan itulah keinginan Tuhan. Tuhan ingin kita hidup dalam sukacitanya penuh. Waktu kita bisa meminta di dalam nama Tuhan. Amin. Hari ini beranikan dirimu untuk meminta kepada Bapamu Yesus Kristus. Mintalah karena Tuhan akan memberi. Dan perhatikan, Tuhan kita akan bertanya kepadamu, apa yang hendak aku lakukan untukmu? Apa yang ingin engkau inginkan dariku untuk aku buat bagimu? Lebih gampangnya lagi, Tuhan bertanya lagi kepada Anda dan saya, apa yang hendak engkau minta dariku? Dan mintalah apa yang menjadi doa-doamu, apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi cita-citamu. Hari ini ambil waktu, saudara, minta kepada Bapamu. Dan saya percaya, suatu waktu mungkin saya mendengar dari Anda yang memberi kesaksian bahwa Bapamu telah memberi jawaban. Bahwa Tuhan Bapamu sudah memberi apa yang menjadi keinginanmu. Amin, saudara. Saya berdoa biarlah kita penuh hidup dengan sukacita yang dari Bapa. Karena kita hidup, saudara, di bumi ini, di surga ya, akan menikmati kebaikan Tuhan. Tetapi Tuhan juga menginginkan waktu kita hidup di bumi ini, kita juga boleh bersuka cita. Amin. Shalom bagi Anda, shalom bagi Indonesia, shalom bagi kita semua. Haleluya.